Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang berisikan Nazalia, Anggun, Fiona, Salsabila, Safira, dan Nazwa akan mempresentasikan tentang aplikasi kami yang dibuat menggunakan Kotlin di Android Studio. Assalamualaikum, perkenalkan saya Safira Etania dengan NPM 2311012024. Di sini saya sebagai ketua kelompok 14. Pada tampilan ini kami menggunakan file activity awal.xml untuk mengatur struktur antarmuka awal pada aplikasi. Layout yang digunakan adalah constraint layout karena fleksibel dalam penempatan elemen UI-nya. Bagian atas halaman diberi latar belakang berwarna biru serta elemen gambar dekoratif untuk memberikan kesan modern dan menarik. Di bagian tengah terdapat image view sebagai elemen visual utama, dan pada bagian bawah terdapat dua tombol, yaitu tombol button login dan register yang menjadi navigasi utama bagi pengguna. Selanjutnya pada file awal activity KT-nya kami melakukan inisialisasi komponen tombol menggunakan find view by ID. Kemudian kami menambahkan set on click listener pada masing-masing tombol untuk mengatur perpindahan halamannya. Tombol login diarahkan ke login activity, sedangkan tombol register diarahkan ke register activity menggunakan intent. Dengan demikian, activity ini berfungsi sebagai halaman pembuka sekaligus penghubung ke halaman berikutnya. Oke, saya Salsabila Rehana dengan NPM 2311012022 akan menjelaskan tentang bagian fragment beranda.xml sama beranda fragment Kotlin-nya. Jadi di fragment beranda XML ini itu tuh activity-nya atau desainnya gitu. Ini ibarat tampilan visual di layar. Di paling atas itu kita pakai komponen nested scroll view biar layar beranda kita bisa digeser-geser ke bawah kalau kontennya panjang. Kemudian kita juga pakai komponen constraint layout untuk menyusun bagian atas, yaitu kotak pencariannya. Ada edit text dan icon profilnya itu pakai image view. Di bawahnya ada grid layout yang kita set jadi 4 kolom. Ini tempat kita naruh icon-icon layanan utama kayak motor, makanan, dan paketnya. Nah, terakhir ada bagian kayak tagline-nya gitu, ada pesan makan yuk. Nah, di bawahnya ini ada linear layout yang arahnya horizontal. Ini biasanya buat list makanan promo yang bisa digeser ke samping. Jadi intinya fragment beranda XML ini cuma ngasih tahu komponen apa yang ada dan ditaruh di mana gitu letaknya. Nah, selanjutnya untuk beranda fragment Kotlin, dia ini otaknya atau kode Kotlin yang menghidupkan desain tadi. Nah, di fungsi pertama itu kita pakai onCreateView. Dia bilang kayak ambil desain dari fragment beranda XML dan tampilkan. Kemudian di fungsi kedua kita pakai onViewCreate. Dia mulai kerja kelas. Dia mencari dua komponen penting, yaitu ada kolom pencarian atau ad search dan icon profilnya, IV profile tadi. Nah, dia ini kasih perintah ke icon profile seperti kayak IV profile .set on click listener. Nah, ini tuh perintahnya kalau diklik tampilkan toast atau pesan kecil bertuliskan profile diklik. Jadi kalau disimpulkannya itu XML ini tuh membuat tombolnya dan Kotlin itu yang memberitahu tombol itu harus berbuat apa. Sederhananya seperti itu. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya di sini adalah bagian dari dashboard activity, yang mana yaitu halaman utama yang berfungsi menampilkan beberapa menu dengan sistem navigasi bawah. Pertama, di sini ada file XML bernama activity dashboard. Digunakan untuk mendesain tampilan layar, di mana terdapat frame layout sebagai wadah fragmen dan button navigation view sebagai menu navigasinya. Selanjutnya, pada file Kotlin yang bernama dashboard activity.kt, sistem akan memanggil
mengganti layout tersebut menggunakan set content view. Nah, di sini navigasi bawah dihubungkan dengan ID dari XML, lalu saat aplikasi pertama dijalankan, fragmen beranda akan muncul pertama kali. Nah, ketika pengguna memilih menu lain seperti promo atau pesanan, fungsi load fragment akan mengganti tampilan fragment sesuai pilihan. Jadi, secara keseluruhan dari dashboard activity ini berperan sebagai pengendali utama untuk berpindah antara halaman dengan tampilan yang dinamis dan terstruktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Pratiwi dengan NPM akhir 018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tampilan dan fungsi dari halaman pesanan pada aplikasi GoVap. Halaman ini menggunakan constraint layout sebagai layout utama, supaya posisi setiap elemen bisa diatur dengan fleksibel pada berbagai ukuran layar. Di dalamnya terdapat beberapa komponen penting. Yang pertama ada tab layout di bagian atas, berisi 3 tab, yaitu riwayat, dalam proses, dan terjadwal. Tab ini berfungsi untuk mengelompokkan pesanan pengguna berdasarkan statusnya. Yang kedua ada filter button section, terdiri dari 3 tombol, yaitu ada motor, makanan, dan status. Tombol-tombol ini berfungsi sebagai filter tambahan agar pengguna dapat melihat jenis pesanan tertentu dengan cepat. Yang ketiga ada cart view atau transaksi pembayaran. Komponen ini menampilkan menu untuk melihat riwayat transaksi pembayaran pengguna. Di sebelah kanan terdapat icon panah atau dengan kodingan IC arrow right yang menandakan bahwa elemen ini bisa ditekan untuk membuka halaman transaksi lebih lanjut. Yang keempat ada list pesanan. Di bawahnya terdapat daftar pesanan yang di-include dari 2 file layout terpisah, yaitu ada item order cart food XML untuk pesanan makanan dan item order cart ride XML untuk pesanan motor. Masing-masing cart berisi tanggal dan jam pesanan, gambar produk atau layanan, nama toko atau alamat tujuan, status pesanan, total harga, tombol pesan lagi untuk melakukan pemesanan ulang, dan berbagai rating bintang untuk memberikan penilaian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Putri dan Jagadita dengan NPM 23510122020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fragment yang digunakan dalam halaman promo yang terbagi menjadi 3 area utama, mulai dari bagian atas hingga ke tombol filter di bagian bawah. Yang pertama, area header dan kartu informasi. Pengalaman pengguna dimulai dengan area header yang menampilkan informasi penting. Keseluruhan konten ini diatur di dalam sebuah wrapper dengan kode Android Core Widget Nested Scroll View dan Android Constraint Layout Widget Constraint Layout untuk memastikan seluruh halaman dapat di-scroll dan komponen-komponennya tertata dengan fleksibel. Nah, di bagian paling atas terdapat linear layout horizontal yang menampung 2 kotak informasi penting, yaitu kartu voucher. Ini adalah Android Card View Widget Card View yang menonjolkan penawaran utama. Di dalamnya terdapat 2 baris teks 33 voucher yang menggunakan gaya tebal, dan subteks Pakayux dengan warna kuning kemasan yang menarik. Selanjutnya ada kartu GoVap Plus, sama-sama dibentuk oleh kode yang sama. Kartu ini menampilkan layanan berlangganan. Terdapat image view untuk icon layanan dan teks GoVap Plus, diikuti subteks langganan. Kedua kartu ini menggunakan Android Layout Weight sama dengan 1 agar lebarnya terbagi rata. Yang kedua, area input kode promo. Tepat di bawah deretan kartu informasi, perhatian pengguna akan langsung diarahkan ke kolom untuk memasukkan kode. Terdapat kolom edit text. Komponen ini diidentifikasi dengan Android ID sama dengan ID @promo code. Kolom ini memiliki hint masukkan kode promo dan diposisikan menggunakan constraint agar menempel di bawah kartu-kartu sebelumnya. Dengan kode app layout constraint top to bottom of ID top card layout. Penggunaan edit text memungkinkan pengguna langsung mengetikkan kode mereka.
Yang ketiga, area tombol filter. Di bagian bawah, fungsionalitas diatur secara rapi menggunakan sistem grid untuk navigasi cepat. Terdapat constraint grid layout untuk container grid layout untuk memastikan susunan tombol yang teratur dan simetris. Digunakan grid layout dengan ID filter _button_grid. Lalu, pengaturan baris dan kolom. Kode ini secara spesifik mendefinisikan Android kolom count sama dengan 3 dan Android row count sama dengan 2, menghasilkan 6 slot yang tersusun dalam format 3 kolom dan 2 baris. Tombol button di dalam grid ini terdapat 6 buah button, seperti promo 1010, motor, FEB Mart, dan lain-lain. Semua tombol ini menggunakan style yang sama, yaitu style sama dengan style filter button style untuk konsistensi visual. Perbedaan warna teks pada tombol seperti motor dan FEB Mart mengindikasikan penggunaan state atau selektor warna khusus, menandakan bahwa tombol tersebut sedang aktif atau terpilih sebagai filter. Selanjutnya ada item order cart food. Itu di bagian kalau kita mesen makanan, di situ akan ada selesai atau belum, dan kita bisa lihat kalau pesanan itu ada di mana. Lalu di bagian item order cart right itu kita bisa lihat kalau driver kita itu udah sampai atau belum. Selanjutnya ada bottom navigasi menu, itu ada beranda, promosi, dan pesanan. Selanjutnya ada color, string, dan style, mengikuti dari seluruh tampilan dari awal, login, register, pesanan, promo, dan beranda. Dan di sini saya akan mencoba merunning aplikasinya pada emulator. Setelah berhasil running, akan masuk ke tampilan awal, bisa diklik untuk register dan login. Setelah berhasil login, akan masuk ke dalam tampilan beranda. Di sini untuk kedepannya akan bisa diklik profile, lalu di tampilan promo semua button itu bisa diklik untuk kedepannya. Dan di bagian pesanan juga yang di button toolbar atas itu bisa diklik semua untuk nantinya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.